Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di vlog ATC. Nah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan masalah CDI. Nah, kemarin ada yang nanya, Mas, CDI itu bisa dicek pakai multitester gak? nah, kan kayak gitu. Ngecek CDI dalam kondisi nggak terpasang di motor itu bisa nggak? Nah, kayak gitu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi CDI kayak gini ya, entah itu AC atau DC, ini setauku itu tidak bisa dicek dengan multitester secara, maksudnya ini ya, secara kita cek inputnya terus outputnya itu, nah kayak gitu. Misal ini kayak kita ngecek kiprok ya, ini oh masih bagus, inputnya kita cek, outputnya kita cek, oh masih bagus. Cara seperti itu nggak bisa, tapi terpisah-pisah karena komponen di dalamnya itu banyak. Jadi kita bisa ngecek diodanya itu bisa, dioda tok. Misal kita ngecek kapasitor tok itu bisa, tapi kalau kita ngecek inputnya ini bagus terus outputnya bagus, terus oh CDI nya ini masih bagus kayak gitu tuh nggak bisa. Itu setauku. Kalau ada teman-teman yang bisa ngecek seperti itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar, aku mau belajar ya. Jadi setauku CDI itu bisa dicek, bisa tahu itu mati enggaknya, masih bagus enggaknya itu ketika dipasang di motor seperti ini, atau kalau enggak di motor paling enggak punya alat uji ya, maksudnya untuk putaran magnet, pick up itu bisa. Kayak contohnya dulu saya waktu masih belajar itu, walaupun enggak di motor ada memang alat khusus untuk ngecek CDI, nah itu bisa ya. Terus ngeceknya gimana Mas? Ya kalau kita ngecek secara pakai tester itu nggak bisa. Kita ngeceknya secara input, harus dicek satu persatu. Contohnya dari pulser, dari massa, ya kan, itu harus dicek. Baru kita cek outputnya kan kayak gitu. Nah itu cara ngecek CDI. Saya coba terangkan ya, CDI itu seperti apa. Ini saya agak jelaskan lebih rinci masalah CDI. Masalah ini cek itu kan sering di video tutorialku, tapi yang ini kita ceknya itu berbeda. Nah, pengertiannya berbeda. Nah, tak jelasin. CDI ini ya, ini kan CDI, perangkat CDI. CDI ini kan ada AC dan ada DC. Sering sekali teman-teman bertanya, atau sering sekali teman-teman mengganti motor, misal motor Supra terus diubah menjadi CDI Shogun misal kayak gitu ya. Kan banyak sekali kasus-kasus seperti itu, permasalahan masalah penggantian CDI motor AC ke DC kayak gitu ya. Nah itu banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentarku. Pengaruhnya itu apa sih Mas? Nah bedanya apa sih Mas? Kan sama-sama ngeluarin api dan lain-lain. Nah tak jelasin sedikit aja. Gini, ini gambaran masalah CDI. CDI itu dalamnya kayak gini, kurang lebih ya, ini kurang lebihnya. Nah CDI itu yang kotak ini ya, tak jelasin. Gopen ora ini. Nah gopen, tapi nggak usah pakai pulpennya. Jadi ini tuh CDI. CDI itu ini perangkatnya, kita anggap kotak ini CDI, ini lingkaran ini spool, ini bagian sini itu pulser. Nah terus ini itu coil, di sini sudah saya tulis coil, ini pulser, ini ada backup, ada spool, ini massa. Nah jadi CDI itu kan di dalamnya itu ini, di dalamnya ini gampangnya ya, gambaran gampang. Di sini ada dioda, ada kapasitor, ada ITC. ITC itu ignition timing control ya. Jadi ini yang ngontrol pengapian nanti. Terus SCR, ini ada juga SCR di sini. Nah, tak jelasin di dalam CDI. Ini gambarannya. Sebenarnya ada lagi kayak limiter dan lain-lain lah ya. Kan batasan pengapian supaya motor mesin itu tidak terlalu teriak, jadi nggak mudah jebol gitu loh. Kalau limiternya terlalu tinggi, sedangkan komponen di mesin itu ecek-ecek lah ya, misal KW-KW-an tapi pakai CDI original Shogun Kebo misal kayak gitu, itu kan bisa menyebabkan jebol. Nah ini gambarannya aja, gambaran gampangnya. Nah dari spool ini, misal ini gambaran misal CDI AC lah ya. Nah, nanti saya terangkan AC dan DC. Ini gambaran CDI aja lah, input dan outputnya. Jadi ini kan CDI itu kan ada arus masuk. Nah masuknya lewat sini, lewat dioda. Nah, ini kalau CDI AC itu ada dioda. Jadi yang sini kan arus masih AC, masih spool AC dari spool ya kan. Dia langsung masuk ke CDI. Ini kalau arus AC ya, dia langsung masih. Nah arusnya kan masih bolak-balik, gelombangnya masih nggak stabil. Nah dari sini diubah oleh dioda menjadi searah.
Ya makanya teman-teman kalau lihat CDI AC kok nggak pakai kiprok ya. Nah, padahal di dalam CDI itu sebenarnya tetap arus itu disearahkan, hanya penyearahnya itu di dalam CDI. Beda ketika CDI-nya itu DC. Nah, kalau CDI DC kayak Shogun, Jupiter dan lain-lain itu dia nyearahinnya di kiprok, dia searahin ke CDI. Kalau ini nyearahinnya itu di CDI. Jadi dia udah masuk di sini, gelombangnya masih nggak stabil, naik turun, disearahin oleh dioda ini, langsung diarahin lagi ke kapasitor, disimpan oleh kapasitor. Kapasitor itu nggak langsung ke kuil, nggak langsung, disimpan dulu, ditahan di sini. Nah, kapan kapasitor memberikan arus ke kuil? Nah, itu nunggu instruksi dari SCR. Nah, SCR ini nunggu dari ITC. ITC ini nunggu dari pulser, gitu ya. Nah, ini kan udah jelas ya, dari arus kan ke sini, arus bolak-balik, disearahin, ditahan di kapasitor. Nah, kapasitor ini nanti fungsinya selain menahan, dia untuk menaikkan tegangan. Misal ya, tegangan dari sini 12 volt, andai kata ya, dari sini 12 volt, dari dioda ini 12 volt. Nah, dari kapasitor nanti ketika dilepas ke kuil, tegangannya menjadi 300 volt, misal, kurang lebihnya seperti itu. Ya, terus ya fungsi yang agak ribet itu di bagian SCR. Nah, pulser sendiri itu kalau bahasa sekarang, bahasa modernnya itu sejenis sensor, ya, atau saklar. Nah, saklar ini dia akan menyambung, menghubungkan ya. Saklar ini akan menghidupkan si CDI ini ya dengan bantuan pick up ya, tonjolan magnet bahasanya kayak gitu. Nah, tonjolan magnet sendiri ada yang panjang, ada yang pendek ya kan, ada yang ketemu di tepi belakang, ada yang ketemu di tepi depan kan kayak gitu. Itu penjelasannya lebih rinci nanti kita bahas di lain kesempatan. Ini bahas masalah kuil dulu. Pulser dulu. Nah, jadi si pulser ini ya, ketika terlintasi oleh tonjolan pick up ini dread gitu ya, dia akan memberikan sinyal set ke sini, ITC ini, ignition timing control. Dia yang mengontrol pengapian, kapan pengapian itu dikontrol. Di sini dia yang mengontrol, makanya kalau misal RPM tinggi di sini, RPM rendah di sini, ya ketemu pick up yang sebelah sini, ketemu pick up yang depan apa yang belakang. Nah, ini fungsinya. Nah, di sini dia ini terhubung ke massa. Ini tuh massa, massa, dan yang satunya ke SCR. Nah, SCR sendiri itu kan kakinya 3. Ya, kakinya 3. Yang satu ke massa, yang satu ke ITC, yang satu ke arah kapasitor. Nah, jadi yang SCR ini dia udah terhubung ke massa, siap ya kan, ke kapasitor siap, hanya nunggu laporan dari ITC ya kan. Begitu cedet terlintasi oleh pick up, seret ada arus ini, terus ini memberi laporan ke sini ke ITC, ITC ke SCR, SCR akan memberikan laporan ke kapasitor. Nah, di kapasitor arus yang udah disimpan tadi atau udah diperbesar ya, arus sudah yang disimpan ditahan ya, entot menaik ditahan, kalau ditahan but, nah keluarnya besar di sini kayak gitu. Jadi fungsinya kapasitor ngono kayak kowe nek ngempet entot ya. Jadi kalau entotnya bompet dia pes ngono, kentutnya pes, kalau kentutnya ditahan suaranya kan dut kayak gitu lah, kurang lebihnya kapasitor itu kayak gitu. Jadi dari sini ini udah arus ketika mesin hidup ya, atau berputar si magnet, intinya sepul ngeluarin arus. Kalau DC ya intinya kalau udah ada arus di aki, dia kan langsung nembak ke sini ya. Nah, itu dia langsung nahan, dia langsung nyimpen banknya ini karena pas kapasitor bank ya, banknya istilahnya nyimpen kentutnya tadi. Di sini set disimpan, nunggu laporan dari sini tok. CD itu cuma nunggu laporan. Begitu ada laporan dari pick up, dari pulser, seret langsung ke sini. SCR ini ITC ngasih laporan ke SCR langsung sini, keluar langsung dut di situ. Nah, di sini keluarlah arus sekitar 300 volt. Ini kurang lebih dari CDI sini. Nah, di sini ada lagi kumparan lagi di kuil. Nah,
arus dari CD ini walaupun sebesar 300 volt itu tidak mampu menghasilkan tegangan atau loncatan bunga api. Nah, kalau kita pegang ya udah nyetrum di sini, tret gitu nyetrum, tegangannya wis terasa, iso mateni wong ya. Sini. Kalau kita tempelin ke ground gini, udah ada percikannya cetek gitu, ada bunyinya di sini. Tapi dia tidak bisa menghasilkan lompatan bunga api. Nah, sedangkan mesin itu membutuhkan lompatan bunga api supaya terjadi pembakaran. Ya, jadi BBM itu nggak akan bisa terbakar. Nah, tempel kabel ditempel di bensin gini nggak bisa terbakar. Tapi ketika ada percikan, nah bensin itu bisa terbakar, gitu loh. Jadi makanya masuk di sini 300 volt langsung di sini diinduksi lagi oleh coil. Di sini keluarnya bisa sampai 20 kilovolt. Jadi tegangannya super besar. Nah, ketika tegangan itu sudah besar ke busi, ke kabel coil itu kan, kabel itu didekatin masa gini langsung nyamber. Iya toh, langsung nyamber. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh motor. Jadi apinya harus besar, cetet kayak gitu. Nah, kalau apinya kecil yang keluar dari kuil, nah itu bisa jadi induksi kuilnya kurang bagus. Kuilnya jelek itu bisa. Jadi tegangan dari sini udah 300 volt, tapi yang keluar dari kuil itu kecil. Ya, misal 5 kV. Nah, harusnya kan di 20 kV ke atas kalau bisa ya. Nah, misal tegangannya dia terlalu kecil, jadi apinya terlalu kecil, jadi kabel busi itu harus didekatin dengan masa bener-bener dekat, agak jauh dikit udah nggak nyamber. Nah, misal kayak gitu. Atau masa pada busi itu harus dimepetin ya, gapnya busi itu harus lebih mepet daripada normalnya. Nah, itu juga bisa, itu menyebabkan motor jadi berbet dan lain-lain. Nah, itu salah satunya ini. Bisa juga dari sininya, dari CDI nya sendiri keluarnya udah nggak sampai 300 volt. Misal keluarnya cuma 50 volt, dia nggak akan, kadang kan ada teman, ada apinya kok mas, nah, dari CDI udah aku ganti kuil kok masih nggak ada apinya ya di businya, kan ada banyak pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau api yang keluar dari CDI aja kecil, memang ada apinya tapi kecil, dia tidak mampu menginduksi ini si kuil, ya percuma. Dari sini juga akan mati lagi, api yang masuk ke sini itu terlalu kecil. Nah, gitu ya. Itu penerangan dari CDI ini tadi, AC ya kita bahas. Nah, kalau DC gimana? Ya sebenarnya secara sistem itu kurang lebih sama. Hanya saja di sini kalau pakai aki, tegangan yang masuk ke CDI itu lebih stabil. Wes ya, paham secara jalur ini ya. Nah, secara teori ini udah paham. Nah, sekarang kita bahas masalah opo ya. Apa sih bedanya kalau kita menggunakan CDI DC dengan AC? Nah, kadang kan banyak motor-motor Supra diganti CDI Shogun, katanya tarikannya malah makin enak, makin kenceng dan lain-lain. Nah, kita bahas sedikit. Nah, kalau CDI AC ya, CDI AC itu sebenarnya AC ataupun DC itu ketika motor itu dinaikkan tegangannya, dinaikkan putaran mesin, digas lah ya, dipelintir gasnya, misal langsam ya, langsam anggaplah dia di 200 volt, kita anggap gini ya, kita anggap aja ya, kurang lebih aja 200 volt, ini posisi langsam, kita naikkan di 3000 rpm, dia itu kira-kira naik apa turun Kang Bro, dia turun menjadi misal 170 anggaplah, kalau di 3000 rpm gas lagi misal di 8000 rpm, dia makin turun di 125 misal kayak gitu, di 8000 rpm. Loh, kok bisa gitu mas? Nah, umumnya ya di CDI ini ya, bukan spool. Kalau dari spool tetap makin naik, makin besar, karena spool itu semakin tinggi putaran, arus yang dikeluarkan juga semakin besar kayak gitu. Nah, sedangkan CDI, nah CDI ya, semakin tinggi putaran. Nah, gini ya, jadi aku mau ngomong sampai mana agak lupa karena sempat berhenti ya videonya. Nah, jadi gini, CDI ini ya, jadi semakin tinggi putaran magnet ini, putaran motor lah ya, putaran mesin itu ya, arusnya itu yang masuk kan makin tinggi.
tegangan, sorry ya, tegangan yang keluar dari sini itu kan makin tinggi ya, tapi arusnya itu makin kecil Kang Bro. Kebalikannya lah istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita betot gasnya, RPM-nya tinggi, makin tinggi kayak ngelimit gitu, nah, tegangannya itu makin tinggi, makin naik gitu, tapi arusnya itu makin turun. Sorry, piye sih? Kebalik malah ngomongku. Bingung aku jelaskan. Jadi ketika RPM rendah, tegangan itu kecil rendah, tapi arusnya ngelonjak tinggi. Ya, arus yang keluar dari CDI itu tinggi. Tapi kalau motor itu digeber, tegangannya itu naik, tegangannya itu makin rendah, arusnya makin tinggi. Jadi gini ya, bahasanya piye sih? Aku agak bingung jelasinnya. Jadi ketika motor langsam, putaran mesin kan rendah, ya putaran mesin rendah itu tegangannya tinggi, tegangannya itu malah makin tinggi, tegangannya tinggi, tapi arus yang keluar itu rendah. Ya. Kalau kita betot RPM tinggi, tegangannya itu rendah, tapi arus yang keluar makin tinggi, gitu loh. Istilahnya kebalikannya, bahasa gampangnya gitu. Nah, terus bedanya, nah ini kan masalah tegangan tadi ya. Jelasinya kayak rumit Kang Bro, kayak gini sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah. Terus bedanya CD AC dan DC. Nah, ketika kita misal 1000 RPM dia di 200 volt. Nah, ini kan anggaplah ini kan tegangan ya, tegangan. Ini tegangan, tak tulis TG aja ya. 200 volt tegangan. Ketika langsam, posisi langsam. Nah, ketika dinaikkan 3000 RPM jadi 170 volt tegangannya. Ketika dinaikkan lagi RPM-nya 8000 dia di 125 volt. Itu tegangannya. Tapi ketika nilai bisa 8000 RPM ini tegangannya kan rendah. Arusnya itu makin melonjak tinggi, gitu loh. Nah, itu gampangannya. Ya, terus bedanya antara AC dan DC ini setauku ya, ini setauku. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya pengalaman lain, yuk sharing aja, nggak apa-apa. Ini setauku bedanya CDI AC dan DC itu ketika motor itu tadinya misal kayak gini, 80 RPM turunkan gasnya, ataupun dari langsam terus kita naikkan seret kan, naiknya turunnya tegangan ini kan drastis ya. Naik turunnya tegangan itu kan bedanya jauh. Misal dari 200 ke 170, 170 ke 125 kan kayak gitu ya. Ketika kita pelintir gasnya tadi. Nah, sedangkan CDI DC itu ya sama sebenarnya, kebalikannya juga. Ketika tegangan itu tinggi, arusnya turun. Ketika tegangan itu turun, arusnya meninggi. Sebenarnya sama. Hanya saja turun naiknya itu enggak terlalu jauh. Gitu loh. Misal di CDI DC ya, anggaplah ini di 1000 langsam posisinya 200 volt ya. Terus kita geber di 3000 itu dia paling turunnya itu enggak di 170, dia turunnya itu misal di 190 atau 195. Nah, nanti turun lagi di 8000 itu turunnya itu sedikit lah nilainya, ibaratnya seperti itu. Makanya orang bilang itu CDI DC itu lebih stabil daripada AC. Ya memang iya lebih stabil. Jadi kita geber naik turunnya itu lebih stabil. Jadi tenaganya itu misal nggak terlalu drop banget gitu loh. Tapi kalau kita naiki secara ya orang awam kayak gini, secara awam itu kayak biasa aja, kayak nggak ada perbedaannya. Karena perbedaannya itu terlalu tipis ya. Dan rata-rata mekanik yang berpengalaman yang bisa merasakan itu loh. Tapi kalau yang punya motor sendiri itu pasti merasakan, karena misal kita gunakan CDI AC sebelumnya terus kita pakai CDI DC ya kan, pasti ada perubahan, ada terasa perbedaan karena yang dinaiki di hari-hari ya motor itu. Jadi dia tahu, oh lu biasanya aku kok sampai sini kok bensinnya sekian, ini kok jadi sekian. Nah kan kayak gitu. Biasanya aku larinya cuma 90, ini bisa sampai 100. Biasanya yang paling bisa membedakan itu yang punya motor. Terus CDI AC ke DC itu pengaruh gak terhadap BBM? Tetap pengaruh Kang Bro. Karena ini tadi rentan karena tegangannya arusnya lebih stabil daripada CDI AC, konsumsi BBM juga
berpengaruh ya, pembakaran juga berpengaruh, lebih sempurna, lebih bagus itu. Oke ya, itu pembahasan masalah CDI, AC dan DC. Kenapa motor-motor kayak gini banyak diganti AC, diganti DC? Ya, salah satu faktornya yaitu tadi. Nah, terus kelemahan dan kelebihannya apa sih sebenarnya? Nah, kita bahas. Kita usah nggak pakai gambaran ya. Kayak CDI kayak gini. Ini kan CDI bawaannya Supra, masih AC ya. Kelemahannya apa, Mas? Kelebihannya apa? Kok nggak diganti DC aja, Mas? Wong AC aja pakai Supra ini seliter pol Arab kok, masa nggak usah DC-DC-an wes. Wes irit istilahnya, gampangnya kayak gitu. Kalau mau pakai DC juga lebih enak. Kalau kita yang hobi ya kenceng-kencengan, hobi ya dengan anak muda lah, itu nggak apa-apa pakai DC. Kalau aku bapak-bapak orang tua pakai AC udah cukup, karena butuhan pakai. CDI AC itu murah pol. Original kayak gini tuh paling berapa gitu, murah. Yang masih nos-nos aja cuman berapa, murah ya. Ini harganya murah. Kita nyari yang istilahnya paling murah lah, harga 15.000, 10.000 itu ada. Supra ya, punya Supra, kita ngomongin Supra. Coba punyanya Jupiter, itu nggak ada harga segitu. Wes paling murah 50.000, anggaplah seperti itu. Yang merek-merek bagus lah, misal ini CDI ini 50.000 guys. Nggak, itu udah lumayan. CDI Supra harga 50.000 itu biasanya lumayan awet, udah 3 tahunan masih kuat. CDI Supra. Lah kalau CDI DC harga 150.000 itu belum tentu menjamin 1 tahun kuat. Itu perbandingannya. CDI-nya murah. CDI AC itu secara kalau ekonomis, nilai ekonomisnya itu lebih ekonomis yang AC. Nah, makanya orang banyak bilang Supra, Grand, Honda itu perawatannya mudah. Sebenarnya enggak soal mudah baiknya. Selain mudah diperbaiki, mekanik banyak yang tahu. Spare partnya juga murah. Itulah unggulnya Honda. Spare partnya murah, melane nilai jualnya itu lumayan tinggi. Gitu. Nah, terus ada lagi kelebihan dan kekurangannya. Nah, tadi kan udah tak jelasin, CDI-nya murah, terus CDI AC itu awet, nggak gampang rusak dibanding CDI DC. Itu yang pertama. Kenapa kok nggak gampang rusak? Nah, ini kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi kenapa CDI AC itu awet, walaupun murah awet? Nah, karena komponen CDI AC ini tidak terhubung langsung ke arus kelistrikan yang lainnya. Makanya nggak usah heran sering lihat motor-motor Supra brondolan, nggak ada kabel bodinya dan lain, itu bisa hidup normal. Nah, karena dari sini, dari sepul itu dia langsung ke CDI. Nah, beda dengan motor kayak Shogun, Jupiter atau Revo Absolo yang CDI-nya dia CDI DC ya. Itu dia kan dari sepul dia naik ke kontak dulu, kontak ke naik ke kiprok, naik ke kontak ke CDI ya, kan kayak gitu. Jadi dia jalur antara pengapian dan kelistrikan motor itu jadi satu. Misal gini, ada kerusakan di relay lah ya, relay kebakar, konslet, CDI bisa ikut mati kebakar. Itu kalau CDI DC. Ada konslet atau kerusakan di kiprok atau kerusakan di pengisian yang lainnya, aki dan lain, itu CDI bisa terganggu, bisa berebut, bisa boros dan lain-lain. Nah, kalau CDI AC mau nggak ada kabelnya, mau lampunya redup kayak, mau pengisiannya tekor kayak, kiprok nggak pakai kiprok, dia tetap kerja biasa, nggak terganggu. Itu yang menyebabkan CDI AC itu awet. Nah, gitu loh. Terus harganya tadi murah, awet, murah, ya digulai kan gitu ya, awet, murah, nah, kan kayak gitu. Itu kelebihan dari CDI AC. Tapi ada tapinya. Tapi CDI ini itu tidak didukung oleh sepul yang ini. Maksudnya tidak didukung gimana? Sepulnya AC itu mudah sekali rusak kalau nggak ori. Nah, tapi lagi kalau sering dipakai jalan jauh. Kalau motor ini kok sering dipakai misal ngojek online lah ya, yang jalan terus andai kata ya, atau sering jarak jauh, bepergian jarak jauh. Nah, itu alangkah baiknya dia sepulnya original.
Karena ketika motor ini udah mulai overheat, panas-panas, itu spoolnya itu mudah ikut kebakar. Itu kelemahannya. Tapi tetap awet dan murah kok spoolnya. Oke, ini untuk bagian spool. Ngomongin masalah CD wis awet tepor. Tapi ya spool kalau motor-motor kayak cuma dipakai jalan biasa wes juga awet. Oke ya. Nah, terus bagian yang lainnya. Ya, bagian yang lainnya. Kalau CDI DC ya, ini saya bahas CDI DC ya, AC dan DC. Tadi kan kita bahas AC dan DC juga ya. Nah, kalau CDI DC itu kelebihannya apa Mas gitu. Nah, kelebihan seperti yang saya terangkan tadi, arusnya kan dari spool ke kiprok ke aki. Jadi aki itu udah 12 volt. Walaupun istilahnya aki udah mengkis-mengkis setrumnya, arus yang keluar kan tetap 12 volt, ya kan? Walaupun yang di akinya itu tinggal berapa, sudah mulai nurun lah istilahnya, keluarnya tetap stabil gitu loh. Udah misal 11,5 11 volt, tapi yang keluar itu tetap stabil, nggak naik turun kayak spool. Istilahnya gini loh. Nah, kalau Anda player, nah gas dinaikkan, arus ikut naik, melonjak ya kan, yang ke CD. Gas turun, arus yang ke CD juga ikut turun. Kalau CD AC kan kayak gitu. Kalau DC kan enggak. Penting akinya isinya full ya, mau kenceng mau laju istilahnya, aki full ya. Aki yang masuk ke CDI udah stabil gitu loh. Jadi pengapian tarikan itu lebih stabil yang DC. Nah gitu. Terus spool DC itu awet, nggak kayak spool AC. Ya kalau kita ngomongin spool AC ya awet, tapi DC itu spoolnya biasanya umumnya lebih awet daripada spool AC. Kalau spool DC gitu, untuk pengapian DC maksudnya, spool keluarnya tetap AC semua, cuman spool yang untuk pengapian DC itu biasanya lebih awet daripada spool yang untuk pengapian DC. Nah itu kelebihan DC. Tapi yang sering ya, yang sering itu malah kiproknya yang jebol kalau pengapian DC, apalagi enggak pakai aki, itu sering sekali jebol kiproknya. Terus kelemahannya kalau CD ini, nah kayak tadi yang saya bahas tadi, ada kongsleting di kiprok, ada kongsleting di kabel arus yang lainnya, entah saklar kebakar, motor bisa mati total ya, berpengaruh terhadap CDI. Tapi kalau CDI AC mau ke kabelnya ada yang kebakar dan lain-lain, ada kongslet, yang penting kabel yang mengarah ke CDI dan ke coil itu enggak ada masalah ya, enggak apa-apa gitu. Kalau DC ada masalah di pengisian, di pokoknya di kelistrikan, klakson dan lain-lain, itu CDI-nya berpengaruh. Oke ya. Terus kelemahannya lagi untuk CDI DC itu ya harganya tadi udah kita bahas juga, harganya lebih mahal. Oke. Jadi itu masalah CDI kali ini, pembahasan CDI kurang lebihnya seperti itu ya. Perbedaannya wis bahasa gampangnya kalau kita ngomongin secara tarikan dan lain-lain nggak akan terasa, wis nggak, kurang lebih terasa, nggak terasa. Kalau aku lebih enakan tetap pakai CD AC daripada kita ubah-ubah pakai DC. Kalau mau main yang misal main playeran enak dan lain, kita mainkan pick up aja, CD-nya standaran nggak masalah, yang penting original. Nah kalau aku, daripada aku upgrade ke CDI Shogun lah apalah ya kan, aku mending ganti ke CDI AC yang serupa, misal punya RC yang limiternya itu wow gitu loh ya kan, pakai RC, pakai air aging juga bisa, lebih enak daripada aku pakai CDI Shogun Kebo. Tapi semua kembali ke individu masing-masing. Oke, pakai Shogun Kebo ya enak, pokoknya podo enak ya lah. Nah aku pakai standaran ya enak, mau melayu ku ngomong 50 lah kok gitu. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.